Galbe Kredivo, baru telat 2 minggu, DC udah datang ke rumah 2 kali. Wah, ini parah sih. Ya, kita akan bahas ya di video kali ini, gimana sih posisi kalian kalau mendapatkan di situasi seperti itu. Ya, baru telat 2 minggu doang, DC udah berkali-kali datang ke rumah. Gimana cara kita untuk menanggapinya, apa yang harus kita hentikan jika kita telah melakukan kesalahan, dan kira-kira kedepannya itu enaknya gimana, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video ini, lebih baik kita berdoa bareng-bareng. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua juga diberikan petunjuk dan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membereskan segala permasalahan hutang-hutang pinjaman online kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga di bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah ini, masalah pinjol kita semakin menemui titik terang dan juga diberikan jalan keluar serta solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus doa, jangan lepas doa, karena itu bisa menjadi segala-galanya untuk membantu kalian bisa bebas dari jeratan hutang pinjaman online. Ya, amin amin ya robbal alamin ya teman-teman. Nah, sekarang masalah Kredivo. Oke, 2 minggu udah datengin 2 kali. Wajar nggak? Kalau buat saya pribadi, saya sering mendengarnya, jadi saya merasa wajar. Ya, tapi kalau dibilang wajar dan tidak, ya nggak wajar. 2 minggu itu waktu yang cepat untuk DC datang. Setidaknya 1 bulan lah. Tapi Kredivo memang saya banyak banget mendapatkan cerita dari teman-teman itu, pengalaman real ya. Itu ya memang benar-benar 2 minggu ada yang ditetengin. Bahkan ada yang 2 kali, dan bahkan ya dalam 1 bulan bisa sampai 3 kali. Ya, sebenarnya penyebabnya banyak. Ini saya bahas secara umum aja. Penyebabnya apa sih? Yang pertama jelas lokasi rumah. Yaitu mungkin berdekatan dengan orang-orang yang galbe lebih banyak juga di daerah tersebut. Dan nilainya besar-besar juga. Yang mana itu akan menjadi sebuah daerah yang diprioritaskan. Jadi akun kalian juga akan menjadi prioritas untuk ditengin dan untuk ditagih. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman dinilai cenderung lebih lebih kooperatif, dan teman-teman juga memiliki potensi untuk istilahnya lebih cepat untuk membayar hutang-hutang kalian. Nah, ini bahaya. Kenapa saya bilang ini bahaya? Karena ketika kalian dinilai seperti itu, maka kalian akan dikejar-kejar dan menjadi target utama dan prioritas dalam penagihan. Dan ini menurut saya pribadi lebih baik jangan sampai itu terjadi, ya. Jadi satu hal lagi yang buat kalian harus hindari, lebih baik kalian putus hubungan dengan pinjolnya atau kredivonya daripada kalian menjanjikan hal-hal palsu. Contoh, baik Pak, gajian bulan ini, nah nanti gajian bulan ini ditagih lagi, ternyata kalian belum bisa dan lain sebagainya. Nah, itu yang nggak saya sarankan ya, karena kalau kalian melakukan hal itu, tentu saja teman-teman akan merasa menyesal nantinya. Karena mereka akan semakin intens untuk menghubungi kalian, menaruh kalian di daftar list prioritas pertama nasabah yang akan dikunjungin. Ya, lebih baik jawab dengan tegas, tapi tetap dengan santun, bahwa mohon maaf saya masih belum ada uangnya, saya akan usahakan, tapi saya tidak bisa janji kapan bisa bayar, tapi insya Allah saya akan berusaha untuk bisa segera membayarnya, tapi saya tidak bisa berjanji. Namanya juga rezeki, namanya uang, ini kita juga pengen berusaha untuk segera mendapatkannya, tapi ya semuanya tergantung dari nasib dan juga takdir, ya. Udah seperti itu aja. Dan satu hal lagi, teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu sok berani atau gimana-gimana. Sebenarnya berani bagus, karena itu akan membuat kalian ada perlawanan. Setidaknya kalian tidak akan gampang dikecoh oleh para DC. Tapi yang lebih bagus lagi adalah bersikap pasrah. Ketika DC mengancam apapun, ketika DC menakut-nakuti kalian apapun, dan kalian bilang pasrah, oke Pak, terserah mau apa aja, saya terima konsekuensinya karena memang masih belum ada uangnya. Jadi lakukan apa tugas Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan, asal sesuai undang-undang, saya akan terima. Mau dipanggil ke pengadilan, saya akan terima. Nah, hal seperti itu justru akan membuat DC itu pusing 7 keliling. Nasabah galbe yang pasrah adalah sebuah ketakutan terbesar para DC lapangan. Karena mereka tidak punya cara lagi untuk menakut-nakuti, untuk menekan, karena ya mereka udah pasrah gitu ya. Jadi ya udahlah. Jadi tetap tenang, solusinya cuma satu, biasa aja, nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau menurut kalian biasa aja itu susah, ya berarti harus sesuatu kalian lakukan untuk pikiran kalian dan mental kalian kan? Mental kalian. Cara yang paling ampuh kalau buat saya pribadi adalah dengan berdoa, berserah diri kepada Tuhan, dan juga memasrahkan semuanya pada Tuhan, dan terus berharap optimis dan juga berpikiran positif terkait pertolongan Tuhan kepada kita. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.